Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alan nasihin wa abhamana minal ilmil ulama'ir rasihin. Wa afdhalus salatu wa atamut taslimu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal ihwanal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mengawali ucapan di dalam pertemuan majelis ini, tentunya pertama-tama secara kepribadian kami terlebih dahulu banyak mengucapkan terima kasih dari Allah itu sehingga kita dapat dipertemukan, dihadirkan pada malam ini, baik jemaah yang datang dari Senduduk Putih, kemudian dari Selat, kemudian dari Tengah Buntung, dan kemudian juga dari Kedaton dan sebagainya, yang walaupun tidak secara normal tapi ada perwakilan lagi-lagi yang lebih teristimewa, jemaah yang bawaan dari akhina Ustadz Rinaldi. Semoga pertemuan ini menjadikan salah satu momentum ya, ataupun komitmen kita bersama untuk senantiasa melestarikan ataupun meneruskan pelajaran serta tuntutan yang sudah barang tentu tuntutan ini yang diajarkan oleh Allah dan dilangsung serta direalisasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya dengan hal ini kami dinobatkan oleh akhina untuk malam ini nyampikan. Nyampi ke ini dalam arti kata ya nyampi ke barang yang ada, Pak Bu sekalian. Yang ada ini bukan di pribadi kami dewe. Rasaku di galau-galau kita ini ada galau. Kalaupun aku ajak berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tersebut ke ado, disebut ke juga nyato. Nah, kenyataan ado dengan Allah dengan kita berpikirlah secara kepribadian. Kita difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu gerak. Istilah aku kalau tak katik gerak pacar tak begawi. Punya tak apal. Nah, gerak ini ya, sayogianya jujur wae. Kalau usia aku lah di pojok 60. Berarti lah 60 tahun aku ini serewang-rewang dan gerak ini. Bukan teruru tak tubuh tu maksud aku bukan mencika aku, kamu galau-galauin sama baik, aku sama baik. Ya tak? Walhasil singkat cerita pendek kata banyak gawe. Ada pula yang ngato ke Tuhan begawe, mudah kata gerak. Nah, gerak ini sesungguhnya inilah yang dikatakan kalaupun kita mengalihkan ketipulah rahasia ini kan.
Mengko itu Allah katakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ada wong ahli mufassirin ngatokannya berhimpun, adanya bersatu padu ya lah. Cuman di dalam hal ini bukan itu artinya kita sia-siakan ataupun kita tiadakan ataupun kita salahkan. Artinya berhimpun bersatu padu itu mungkin secara komunitas sah baik. Cuman secara makna yang hakiki ini kembali kepada kesatuan gerak. Ya. Kamu bergerak, aku bergerak. Kita buktikan ada gerak kasar, ada gerak halus. Gerak kasar ini nyata di fisik. Ya. Gerak halus ini kita rasa kebaik. Ya. Tidak pernah dia tadi seakan-akan terpisahkan dengan fisik alias jasad ataupun anggota tubuh. Ya. Gerak tadi Pak ya. Tapi dengan gerak ini kita sama berpikir. Kaki, pacak ngelangkah, tangan pacak megang, ya. Segala rembaan kaki ini diajak mencolot laju, diajak neken gas jadi, diajak gentem rim laju, ya, diajak berai-rai lama itu aku le. Mun aku sejujur, baik aku koreksi. Mulai perjalanan aku 60 tahun, kalaupun ku panjang ke perjalanan kakiku mungkinlah sangkup dunia ini. Tapi tidak buktinya, keliling-keliling di rumah tu lah. Tapi masih ngatai banyak gawe dah. Cobalah kamu total ke. Tak kerasan tu bola sangkup dunia ini. Tak usah nak pakai mobil, tak usah pakai kenderaan. Cuma tak pernah kita tu langsung kita putar kenian di dunia ini. Karena apa? Dunia ini terbagi dua. Ada dunia di diri, ada dunia fisik. Ya. Cuman untuk napat ke ini dunia di diri kalah. Tubuh beruruan, itu maksud aku. Maka kita tadi berhimpun, bersatu padu di jalan Allah. Maka jalan Allah ini, inilah dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita, uswatun hasanah kepada kita, bahkan dia tadi menjadikan tolak ukur sebagai rahmatan lil alamin. Apotek beliau mengatakan langkah untuk mendapatkan gerak yang sesungguhnya itu, dia berkata kun aliman. Kun, jadilah kamu tadi orang yang tahu. Jadi sederhana, kamu ini suruhnya jadilah orang yang tahu. Tahu dengan siapa? Kaget dulu tahu dengan Allah. Sebab Allah dah kasih bentuk. Tahu yang menggerakkan diri kamu itu. Jadi kaum bapak, kaum ibu, hari-hari make gerak itulah galau. Nah kita ketahui gerak ini. Ini kata Rasulullah SAW. Gerak kasar dan gerak halus, gerak jahar ataupun gerak khafi. Karena ada seakan-akan di sini jawabul jawabnya. Kalaupun kita tidak ketahui, sehebat apapun kita berbuat, sehebat apapun kita bekerja, sehebat apapun kita beribadah, kalau tidak tahu dengan gerak, na'udzubillah min zalik, kalau bahasa tauhid syirik. Ya. Tapi Allah itu tidak bergerak, Pak Bu sekalian. Cuman ada tekanan yang sangat dahsyat, innallaha la yakhfa alaihi sayun fil ardi walapis sama. Keterangan di situ dikatakannya Allah itu la yakhfa. Artinya la yakhfa itu tidak tersembunyi. Makna tidak tersembunyi apa lawannya? Nyato, ya kan? Nyatonya di mana? Nah inilah gerak ujiku tadi. Baca kita buat gerak. Cuma buat gawe baca nih. Buat gawe baca kalau itu. Nyak gawe tak?
Nah, secara komponen ini, kalaupun gerak ini, kalau tidak kita ketahui, gerak ini pacak melok maksiat. Bener gak? Sukses maksiat itu oleh gerak. Sukses ibadat itu oleh gerak. Sukses ngato wong itu oleh gerak. Sukses ngaji itu oleh gerak. Coba ndak katik geraknya itu. Pacak kamu semayang. Pacak kamu berutip. Pacak kamu berzikir. Curhat begitu dia. Aku ngelajari boyo berenang, banyaklah kamu yang pintar ketimbang aku. Alaihi wasallam searah dengan firman Tuhan tadi, dia tadi tidak tersembunyi. Artinya nyata dan terang. Nah, gerak yang ada di kita ini adalah inilah menunjukkan gerak Allah Subhanahu wa taala. Benar, di dalam Darun Nafis di bab Am'al mengatakan la tataharraku zarotan illa billah. Tidak bergerak satu zuro. Zuro itu masih gerak juga maknanya kalau bahasa Arab kan. Cuman kita belepetan tak bergerak satu zuro. Zuro itu gerak itulah. Inilah galak teblinger gitu kan. Oleh kecanggihan bahasa Arab, oleh karena bukan tebuang Arab ini kecaknya cak doyan nian. Jadi tidak bergerak satu zuro kalau tidak dengan Allah. Ini yang nak kita ketahui, kunci Nabi tadi harus tahu. Harus tahu. Makanya konsep ini itu diperkuat oleh firman Tuhan. Supaya kita tadi menjadikan keyakinan. Apa firman Tuhan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni. Oh, lan udah. Terus serang bela 6 karung ayat itu di balen-balen. Apabila kau bertanya tentang aku, katakan dekat. Nah, ya. Lama pikir pulau dekat ini mak mano. Terus serang bae. Mendekat aku dengan Ustadz Hirnadi, baca bercekelan, bersalaman. Dekat dengan Tuhan ini. Tidak terabo. Ya, tidak baca disentuh panca indera, Pak. Cuman yang ngerak ke panca indera kita ini yakinlah. Itu maksud aku tuh. Siapa baik? Tidak kata beda. Nah, kapan tidak dirurui, awas ancaman kita tadi kalimat musyrikin. Makanya Pak, aku sangat wanti-wantinya kau cerita tauhid. Banyak yang bergek total kadang. Semayang lang lotok. Aku mantannya juga. Kapan-kapan denger sini nepak kening aku dewek. Ya Allah, salah galau kau ikut selama ini. Moga-moga kamu tidak. Amin. Karena sesungguhnya apabila kita berbicara masalah tauhid ini sebenarnya puncaknya. Tauhid pacak menaungi pekeh. Bener gak? Kalau pekeh? Nah, karena apa? Konsekuensi tauhid itu so dengan perbuatan. Nah, kita tadi secara syar'i perbuatan tadi di dalam perbuatan tadi gerak. Nah, gerak tadi tak kate wujudnya, tak kate apalah rupa geraknya. Cuma rasaku jujur bae mun aku 60 tahun lama maki gerak belum teruru, alhamdulillah malam ini buka gitu dengan para ustaz agrinal. Tadi tak kate juga modal aku sebenarnya. Karena bukan modal aku lemak penyampinya. Modal aku sayang. Jadi dengan gerak ini uji Nabi kun aliman, kamu tadi tahu. Ya. Mak mano langkah nak tahu? Nah, au muta'alliman. Artinya dengan belajar. Ya tak? Mun tak belajar, tak ketahu dah. Terus serang baik. Kadanglah belajar, masih cacat tak tahu. Terus serang baik tahu-tahu uji dia, bukan tahu uji Tuhan. Tuh bun muda uji Tuhan tak tahu Pak, terus serang baik muda do gerak tadi tak baca juga, tahu tuh gerak juga sebenarnya. Mana yang digerakkannya? Dengar. Tahu tak kamu?
Pacak muatnya. Tak tahu lah pakai kan. Oknumnya kalau kita ini. Tak tahu ngerak kedenger tadi siapa. Apa kita hidup ke saklarnya dulu. Pak celetek, ibarat lampu tadi. Baru baca denger. Enggak. Cuma budak cucung kadang kapan tak denger selentik kupingnya. Kau tak denger budak. Hati-hati kita dulu tua lah yai budak kalau. Kalau disentik Tuhan kuping. Ini yang tak lemak. Kalau tu bau nak selentik nak lemak. Masih budak taruhlah. Kalau tak ngambil hati. Nak tubuh galak merajok. Aku tuh sumpah suker sakit dari itu. Au muta'alliman dengan muta'allim. Muta'allimun itu artinya belajar, bepetuwo bahasa kita kan. Nah, belajarlah tuwo ini kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu pegang pelajaran yang amat sederhana. Yang pertama, pahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil. Baca kalau ya. Alhamdulillah. La haula wala kumek ke arti pindah baso. Dak kati dayo, dak kati upah ayo. Ya, dak kati kekuatan, dak kati keinginan, dak kati pendengaran, dak kati tangan, dak kati mata, dak kati kuping, dak kati kaki, dak kati perut. Tapi ku kata ke dak kati ini, kamu percaya dak kira? Kita berkeruanan baik itu serang. Sayogianya harus jadi bahasa kita pikiran. Ngapa kita ada ini? Ini aku ngajak berpikir nih. Tadi tak kata kita tak kata apa-apa. Tak pacak ya. Rupanya ada ini. Nunjukkan ada Allah. Gerak dia tadi. Makanya kalimat teks pertama kun aliman nak kamu ketahui. Nah artinya balik-balik cerita kita ini. Tak usah nak ngaji Tuhan, kaji diri kamu itu ada sifat Tuhan. Itu maksud aku itu kan. Jadi wajar kalau kita tanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanyakan tentang aku, uji Allah, hai Muhammad umat engkage, katakan aku dekat. Timbul pertanyaan yang ngelitik di kita. Mira, dekat apa tidak aku nih? Kalau dia dekat, dia dengar. Kalau dia dekat, dia nyingok. Nah, lah. Tadi maksud aku itu cuma teks kalimat baik supaya kita berpikir. Ya. Artinya illa billah gitu nih kan. Kecuali hanya Allah. Ah itu ya. Lemak nyeritonya itu serang baik lemak gitu. Aropa Rabbahu. Ya. Man aropa barang siapa. Yo. Ini bahasanya. Jujur baik kita ini barang siapa lah. Lah tak tahu dibuat tukang buat barang kira-kira. Apa dia laji tuh bunyi? Jadi barang siapa kita? Berjawab puji hati. Oh. Nah itu cara kita tadi nak ngeriado kenyong. Berjawab dia tu barang siapa? Nah aku barang siapa? Dah sayang wong kita dewek-dewek nah. Iya ada kalau barang siapa kalau. Lah bukti kapan barang siapa? Ini kaki habis barang kita ini. Dimbe wong. Gerobaknya ini dibendam kuang di tanah, ya dah. Yang nyari gerobak ini dia beruruan balik ke tukang ngeruruinya yang punya barang tadi. Nah main hari lah nak dirurui ini. Ini gerobaknya lah kempot kalau lah banyak peon kalau sudah masih belum dirurui. Nak kapan lagi? Iya. Jadi apabila kita tahu ini pakot aropa bau sesungguhnya tahunya tuh Tuhan. Maka itulah dengan muta'alim kita belah.
Mudah belajar kata lokaknya gitu nak tahu sudahlah sehebat apapun sebab kita ini makom umat akhir zaman kecuali Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung tak belajar lagi. Umi ada di dia, butuh huruf ada di dia, anak yatim ada di dia, bebini jano ada di dia. Benar tak? Benar, ini cerita maksud aku teksnya ngado. Tapi lain, dia tadi langsung dari Allah. Pertanyaannya, kalau kita umat Muhammad Rasulullah SAW, langsung apa tidak? Nih, ya, rasaku sama baik Muhammad itu bergerak, mungkin kaki digerak ke Tuhan. Ada tak? Sama baik nggak kita nih? Karena Muhammad yang sesungguhnya kita tauladan ini Muhammad yang hidup tidak pernah ngalami mati. Inilah diistilahkan di satu perjalanan lain hakikat Muhammad. Ya. Kalau Muhammad anak Abdullah sosoknya sama kayak gitu. Lah mati ya. Makamnya ialah di Masjid Nabawi. Inilah guna kita taklim maksud kami. Jadi kapan kita kenal man aropa nafsahu, barang siapa tahu diri. Jadi wajib nak tahu diri ini ya. Nah wajib ya. Nah tinggal dipikir kalau diri ini diri yang mana. Diri yang mana? Dua sudut pandang. Ada diri zohir, ada diri batin. Taruhlah aku dekat lagi. Diri yang zohir ini jasad panca indera. Ya. Jasad panca indera kita bisa berinteraksi, bisa berbuat sesuai dengan profesi skillnya oleh diri batin. Diri batin tadi kusangkup kelah gerak. Nah, gerak denger, gerak nyingok, gerak narik napas, gerak punya keinginan walhasil dengan gerak ini timbul bahasanya gawi kita banyak. Tahu-tahu ari ladalu misal. Jadi dengan gerak ini kita ketahui. Makanya dengan gerak tadi, gerak inilah yang dikatakan Pakot aropa robbahu, inilah kenalan tuh Tuhan. Artinya secara pemahaman aku yang bengak dan bodoh, artinya tidak modal Tuhan tak pacak tahu gitu itu serang baik. Jangan nak grot-grot tujuan. Dia tulang untuk kita modal nih. Aku ambil contoh. Siapalah yang pacak buat pengingoan. Ketik. Nah. Tapi kita pakai, bener gak? Kita akui punya kita, bener ya? Dulu. Ini yang nak kita klarifikasi nih Pak. Dulu. Namun yang kita, ini cerita maksud aku tuh brutalan. Mun yang aku gak galak kabur. Bener gak? Nah artinya disitulah terjawab, bukan yang kau nang ini nang. Belum dimbeknya tadi. Ini mah dikuranginya. Tapi tidak ketahuan dikurangi. Nah itu ya. Jadi ini yang kita kaji ini. Jadi kapala istilah aku jasad fisik panca indera kita ini dilengkapi oleh diri batin, maka diri batin inilah yang terus menerus yang kita katakan hakikat. Diri zohir ini istilah lain ini sarean, kan? Mangkonya hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hakikatun bila syariatun atilatun. Syariat tidak tahu dengan yang gerak ke syariat. Kumek kata aku tadi judulnya dah. Pacak semayang tak tahu yang gerak ke semayang.
batal kan? Ya, awas ini batal tauhid, ini bukan batal beke. Ya, bagi kamu sambar ke batal itu baca nak dikodoi dah baca ini. Tiada maaf bagimu. Serang be. Ya. Nah, kemudian hakikatun bila syariatun apa? Atilatun, putus. Berarti sama dengan batal dengan putus. Batal jadi putus pisah. Nah sekarang kita buktikan. Mana kita buktikan? Nah artinya kita tadi la haula wala kita ketahui dengan ilmunya illa billah. Tatkala kita berbuat, tatkala kita berinteraksi apapun profesi skill kita sehari-hari dalam selama-lama kita maki gerak Allah ini artinya Allah. Pertanyaannya duduknya di mana? Nah, kalau menurut mediasi umum itu di hati, bener gak? Karena memang cara teknya innamal a'mal binniat, segala perbuatan itu nak niat. Di mana niat itu di hati, ya kan? Kita mbak dulu dari Jabo. Sebenarnya hati itu apa? Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Hati ini, kalaupun istilahnya kita naik perahu, di jero perahu itu ada banyu. Kira-kira banyu itu dari Jabo perahu apa dari jero perahu? Banyak di luar perahu apa banyak dalam perahu? Banyak di luar. Inilah hati-hati kayak kelebu perahu itu ya. Nak kelebu perahu ini sebenarnya. Jadi hati itu bahasa kami, bahasa istilah kita kan di luar. Nyingok tadi dengan gerak hati. Dengar juga dengan gerak hati. Nah tinggal kita maksud aku sama-sama nak memposisikannya. Karena hati ini di dalam perjalanan tauhid itu dikatakannya qalbul mukminin, baitullah, ya kan? Hati wong beriman itu rumah Allah, ya kan? Ini maksud aku resor kita ya. Kau di luar kaki, adalah kecil engkau dewek punya rumah Allah. Aku udah kata, di satu sisi rumah Allah itu cuma di Ka'bah sana lah. Yang tak datang ke sana lagi kecil, tidak ketemu dengan rumah Allah. Rumahnya banyak, Allah nggak tahu dia. Cuman ciri alamatnya ada di sana aja dia. Beliau lah sudah ke sana. Rupanya batu hitam aja sana. Jadi secara sejarah kepribadian aku melakukan sholat zuhur di sana di lantai paling pojok. Ya. Uji di Palembang, kapan semayang itu ngadap matahari hidup. Uji gitu, matahari mati ya. Uji tubuh di Palembang, semayang di sana udah. Dong ngadap matahari mati dah. Rupanya nggak ada matahari hidup di sana. Nggak di sana deh. Memang di sini ya taruh lah. Karena itu istilahnya makom kiblat itu ada 3 dimensi. Ada kiblat masih nganjur kelah tadi kan. Ngapa teringat kan itu bahasa kita nak balik? Ngapa teringat lapar? Ngapa teringat aus? Diengat kenyo bu pak. Mudah diengat kenyo lagi. Cuman bahasa pengantarnya diengat ke. Yang inilah yang dikatakan kata Rasulullah SAW. Au muta'al liman. Kita tadi sama-sama belajar. Belajar kepada siapa? Belajar kepada yang hidup gak pernah mati. Nah inilah yang kukata ke kiblat ruh tadi. Belajar hidup yang tidak pernah mati. Kira-kira kumbek misal. Ini secara lahiriah cara nak kepaham. Angin itu ada tak mati jika
Angin itu ada mati. Ini kejadiannya maksud aku. Lagi dak kati dia tadi mati. Lah buktinya kamu cengas-cengas baru hari. Ngapa sih? Apa bernapas di angin kamu? Tidak bernapas lebar, kamu masuk angin, kerik-kerikan. Tidak pernah mati kan apa sih? Nah, lu sambil tidur masih tidak. Itu cara kita nak membuktikan. Kun aliman supaya kita tadi sama-sama memberikan spirit ataupun semangat untuk sama-sama belajar di mana baik tanpa terkecuali. Teparak ke Ustaz Binal silakan ngaji sama baik. Kamu jangan mandang sosoknya. Kalau sosok dia ganteng, sosokku jahat. Di omongannya lagi jahat tuh serang baik. Cuma tanggapan kamu tuh intisari hikmahnya. Kalau bakal dapat faedah buang ke bermanfaat ya pakai. Aku udah kacik rugi gitu kan, untung enggak dulu. Aku juga nyerita ke yang dia bukan yang aku sayang aku nyerita. Cuma enggak kacik buatan aku. Jadi muta'alliman di sini belajar di sini alat sarana yang ketiga uji nabi mustami. Nah, alatnya caranya dengan dengar. Cuma dengar baik. Wajar kapan ditemukan mulai dari buya kita mau ngajari ndak perlu nak ngongkon nyata. Nak macoda, nak nulis tidak. Apa dia lah saron tinggal denger baik. Tinggal denger baik, apa dia lah saron. Pakai bingung pula. Ujung-ujung telentok ngantuk oleh kelemahan. Oleh kelemahan denger tadi. Jadi dengan denger baik, jadi aset Allah ya. Maksud aku tuh perlengkapan Allah, kitabnya Allah kita dikongkon dengan yalah sifat dia sama. Nah, sama ini bahasa kita kuping alamatnya kan, kuping alamatnya telinga. Uzunaini kalau bahasa Arab kedua telinga. Ya. Jadi telinga gitu ini sebagai sandarannya baik. Yang dengar tadi bukan telinga. Ya. Sama itu dia tersambung dengan samiun ya. Samiun itu lakinya, sama itu bininya. Akor. Udah. Serumah kan? Cuma kalau apa cuma mun pendengaranku uji kuping tadi. Nah, jadi maksud kami itu segala pendengaran ini pendengaran yang didatangkan oleh Allah. Maksud aku tuh kan ada di kita sifat dia. Jadi yang tahu dengan dia itu sifat dia ini bukan kita. Nah itu jelasnya. Kamu tahu dengan Tuhan pacak hebatnya. Aku nak belajar belum kamu tahu. Maka itu belajarin tak sudah susah. Jadi au mustami'an dengan sama-sama mendengar. Jadi mana cara kita praktek mendengar? Kamu jangan dengar ujiku. Kamu dengar jangan kuping kamu. Bertemu kalam Allah dengan sama. Paham tak? Selama ini dak dok sano. Kapan ngomong uji si anu? Inilah bertuhan dengan si anu nih. Pendengaranku si anu tadi. Yang dengar cerita kan si anu. Nah, ujung. Kecoh tuh bunyi. Karena maksud penyatuan semangat dan niat agar orang tua kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menyampaikan sebagaimana biasa dan kita pun Allah tetap tegar
untuk menjalankan mandat-mandat yang dipesankan oleh orang tua kita, disinyalkan dengan syariat Nabi dan instruksi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Allah